Selamat datang buat rombongan Pak Ivan ya, dari Mojokerto. Puji nama Tuhan, boleh disertai Tuhan sampai tempat ini dengan luar biasa. Sambil menunggu saudara yang lain, mari saudara, pagi ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bersyukur, kita semuanya juga bersyukur karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan tetap melindungi kita, menjaga kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau selalu pegang tangan kanan kami. Engkau mengangkat kami, Engkau menguatkan kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, menghadap tahta-Mu yang maha kudus. Karena kami tahu Engkau Allah yang suci, Allah yang sungguh mulia bagi kami. Haleluya. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun Allah yang kekal, maha kuasa, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau sembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Inilah hidup kami, kami bawa kepadamu Tuhan. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya,
jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita mau beri yang terbaik pagi ini hanya untuk Tuhan kita. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Allah yang suci, Kau maha mulia Tuhan, maha mulia. Kau disanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, maha kuasa. Oh, Kau disanjung Tuhan, sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah nama. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, haleluya. Mari Bapak Ibu berikan hatimu yang terbaik pagi ini untuk Tuhan. Ini kami Tuhan, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sembah Dia, berikan yang terbaik pagi ini. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Oh kudus namamu, kudus namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan, kami mau sembah Kau yang terbaik. Oh
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus sama kami pagi ini, sama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saya mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, karena kejadian kami dahsyat dan ajaib karena Tuhan bekerja atas kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat datang rombongan Pak Ivan dari Mojokerto. Tuhan memberkati, boleh bersama-sama dengan kita bersorak-sorak menyembah Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah ada tandingannya. Amin. Kita pujikan pujian ini, tak tertandingi. Haleluya. Oh, oh, amin. Sungguh kau Allah kami. Oh, oh, ada siapa kau bandingkan? Katanya yang heran. Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang selalu dengan. Hanya Yesus Tuhanlah hebat. Kerajaanmu kekal. Hey, hey. Yes. Pada siapa kau bandingkan? Perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya. Kerajaannya yang akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu.
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Hanya Kau Allah kami yang tak ada tandingannya, Kau satu-satunya. Haleluya, haleluya. Yes, terpujilah Engkau Tuhan. Tak tertandingi, tak ada selain denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Saya percaya harus tetap semangat. Sekalipun di tengah-tengah wabah seperti ini harus tetap semangat. Saya percaya tidak ada satupun virus-virus yang berani mendekat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau agak sedikit menggoyangkan badan kita ya, supaya ada keringat. Kita tidak boleh jaim sama Tuhan. Ya, tidak boleh malu-malu. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Asik. Saya rindu semuanya bergoyang. Tidak ada yang diam, ya. Tidak boleh jaim. Bergoyang. Singer-singernya juga bergoyang ya. Tidak boleh malu-malu. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Asik. Dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, dan kecandu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya. Asik, semuanya bergoyang. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala harum,
Bapak Ibu, sementara kendang berbunyi, saya lihat masih kurang begini ya. Sama Tuhan itu jangan jaim-jaim ya, seperti Daud menari, amin. Oke, sekali lagi ya, dari awal. Oh betapa indahnya. Woo! Yes, mulai. Woo! Oh betapa indahnya. Asik. Betapa indahnya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Asik. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan pandi kepala hari yang kecandu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Sekali lagi, baurapan di kepala hari. Asik. Yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh sama-sama. Oh betapa indahnya. Haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita, amin. Puji nama Tuhan, pujian yang memberkati kita. Kita akan berikan yang terbaik Bapak Ibu melalui persembahan yang sudah kita sediakan. Kita pujikan sekali lagi tadi ya, yang koploan. Oh betapa indahnya. Asik. Akan berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Boleh saya undang lagi bangkit berdiri ya, karena musiknya seperti ini tidak enak kalau duduk. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala hari yang kecandu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala hari yang kecandu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan
urapan kepala yang kecandu dan jubahnya tumbuh seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Oh, dipisahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita luar biasa. Amin. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu semuanya untuk terima kebenaran Tuhan. Kita boleh dinasihati kembali dan kita akan dibangunkan kembali, dimerdekakan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolong kami satu-satunya. Yesus. Haleluya. Kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk melembutkan hati kami sehingga firman itu boleh benar-benar tumbuh di dalam hidup kami. Kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami jadi berkemenangan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan
Katakan lebih sungguh, kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, Kamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, janji-Mu tak pernah terlambat. Kau sanggup menolong kami Tuhan, Kau sanggup pulihkan kami. Tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan, Kau selalu menolong kami. Ini kami, oh Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan dengan segenap iman. Imani Bapak Ibu semuanya, apapun masalahmu, kuasanya tidak akan pernah untuk turun, tetapi naik terus. Kuasa Tuhan selalu besar, melebihi masalah kita, melebihi segala penyakit kita. Dan janjinya tidak akan pernah terlambat bagi kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap iman kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dalam nama Yesus, Tuhan, jamah kami pagi ini. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
hidupku tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan hormat yang berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini luar biasa buat kami Bapa. Sukacita Tuhan bisa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pagi hari ini ya Bapa, melalui puji-pujian. Tuhan, biarlah puji-pujian ini bisa menyukakan hati Tuhan, terlebih menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami rindu kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keadaan bangsa kami, di tengah-tengah keadaan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa berbakti bersama jemaat-Mu tempat untuk kemuliaan nama-Mu. Ini berkat-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan, yang boleh kami rasakan senantiasa bagi kehidupan kami. Roh Kudus, ampuni kami Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah mengajak kami dalam muji muliakan nama-Mu. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan memberkati senantiasa setiap pelayanan yang ada Tuhan, makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau mengerti setiap hati kami yang ada di pagi ini. Tuhan mengerti setiap kerinduan kami, Engkau mengerti setiap beban hidup kami. Pagi ini kami yakin dan percaya Tuhan, melalui kuasa-Mu, melalui pujian yang kami naikkan, semuanya Tuhan sudah lepaskan dan berikan yang terbaik buat kami semua yang hadir Bapa. Tuhan, pagi ini kami rindu dikuatkan, kami rindu dipenangkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau persiapkan hati kami ya Bapa, agar firman-Mu itu bisa tertanam dalam hidup kami, bisa termeterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan sehari-hari Tuhan senantiasa berkenan di hati Tuhan. Kami membawa hamba-Mu Tuhan, Bapak Ivan, yang Kau percayakan kepada kami pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kuasai hamba-Mu dengan kasih-Mu, hikmat-Mu yang dari surga, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan, kiranya dari semua yang Kau dari Bapa sendiri yang bekerja atas hamba-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, agar firman ini bisa kami terima dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pulang nanti dengan berkat sukacita yang dari Tuhan, membawa berkat-berkat kekuatan, peneguhan karena firman yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih atas undangan Pak Gembala dan jemaat setempat. Di tengah pandemi yang belum selesai, bahkan kalau kita melihat data setiap harinya, terus banyak saudara ya. Jadi gak usah sering-sering lihat data. Kalau yang sering-sering lihat internet, Mojokerto dia tambah mana. Indonesia tambah mana. Wah, itu membuat akhirnya ada kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai beberapa orang yang saya kenal itu sedikit paranoid gitu ya akhirnya ya. Jadi sampai khawatir. Padahal firman Tuhan menyatakan, janganlah engkau khawatir akan kehidupanmu. Karena Tuhan itu yang maha kuasa yang memelihara kita. Amin.
di dalam keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita, kita percaya bahwa segala sesuatu itu seizin Tuhan. Kalaupun ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang sampai terkena, maaf, sampai meninggal, itu saya percaya secara iman bahwa memang waktunya dia dipanggil Tuhan melalui cara itu. Karena bagaimanapun manusia itu suatu saat pasti akan kembali. Dan cara Tuhan itu macam-macam. Saya percaya perlindungan Tuhan, keamanan dari Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada pada kita semua anak-anaknya. Dan itu janjinya. Amin saudara. Dan itu secara sejarah Alkitab, kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu tergenapi semuanya. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan meluputkan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, yes. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dalam Alkitab kita juga mencatat beberapa tokoh Alkitab juga mengalami sesuatu akhirnya kematian yang secara dunia. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak meluputkan? Dari kitab Kejadian kita sudah mengenal cerita Kain dan Habil. Tahu Kain dan Habil? Anaknya Adam dan Hawa setelah terusir dari Firdaus, dari Eden. Pembunuhan pertama dilakukan seorang kakak kepada adiknya, Kain dan Habil, karena kakak iri kepada adiknya yang nurut kepada Tuhan. Tuhan minta apa, persembahkan apa, dia lakukan, dia mengasihi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, dan persembahannya diterima. Kain enggak nurut, suka-suka sendiri. Tuhan minta korban hewan, dia korban hasil panen. Walaupun itu yang terbaik. Tapi itu pemikiran Kain sendiri. Tanda kutip Kain ini seenaknya sendiri, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia berpikir baik menurut dia, bukan baik menurut Tuhan. Dan akhirnya persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dan dia iri, dia malu dengan adiknya. Iblis mempengaruhi pikiran dosanya, tubuh natur dosanya kembali muncul dan terjadilah dia membunuh adiknya Habil. Kisah Alkitab mencatat, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan Habil yang tidak bersalah, yang bahkan di pemandangan Tuhan itu nurut dan baik dan Tuhan senang. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang selalu Tuhan luputkan, yang selalu Tuhan pelihara, Tuhan lindungi? Kenapa Habil tidak Tuhan luputkan? Apa sih susahnya Tuhan menolong Habil? Oleh diluputkan dari niat jahat seorang manusia lain, yaitu kakaknya Kain yang ingin membunuhnya. Misalkan ketika hendak memukul dengan batu dari belakang, tiba-tiba kepleset, apalah, bisa saja, apalah keplecuk atau luput dan sebagainya. Sangat-sangat bisa Tuhan menyelamatkan Habil, tapi Alkitab mencatat Habil mati terbunuh oleh kakaknya sendiri. Padahal Habil tidak tercatat ada kesalahan. Banyak kisah-kisah Alkitab, ada yang tidak sampai mati. Ayub, seorang yang saleh, dan memang Tuhan pulihkan 2 kali lipat setelah itu. Tetapi harus mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Hartanya habis, anak-anaknya mati. Bahkan istrinya menyuruh dia mati saja, karena dia masih tetap percaya pada Tuhan, setia pada Tuhan, tidak menghujat Tuhan. Dengan keadaan seperti itu, tubuhnya yang sakit, kena itu seperti orang jatuh tertimpa tangga lagi, dan ketimpa tangga lagi, saudara. Enggak cuma 2 kali ketimpa tangga. Ayub, seorang yang begitu saleh, tapi harus mengalami penderitaan. Ya memang akhirnya Tuhan pulihkan, itu contoh yang tidak sampai mati, saudara. Tapi Habil, ketika kita melihat Stefanus, jemaat awal, gereja awal, ketika percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus menaungi dia, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dan dia bersaksi bagi Tuhan, dan dia harus mati di tangan seorang Saulus, yang kelak kemudian menjadi Paulus, penulis Alkitab yang terbesar dan penginjil yang terbesar selain Petrus. Tapi kita bisa melihat Stefanus Tuhan tidak selamatkan juga. Logika saya sedikit berontak, kenapa Tuhan tidak melindungi Stefanus? Itu kok terlindungi kan keren. Di lajang batu Tuhan luputkan, wah keren sekali, mujizat terjadi, pasti semuanya bertobat yang melihat itu. Wih, ini anak Tuhan dilindungi, wah kan begitu. Tapi Tuhan tidak lindungi dan Stefanus mati terajam batu. Walaupun dia jelas masuk surga. Dia melihat surga terbuka. Amin saudara.
Tapi secara manusia di dunia yang sementara mereka ngeri melihat ditimpui batu, tas pecah, berdarah semua. Kenapa Tuhan tidak luputkan? Tapi di sisi lain Tuhan banyak luputkan tokoh-tokoh Alkitab. Rasul-rasul pada awalnya ketika memberitakan Injil juga diluputkan oleh Tuhan. Petrus di penjara, malaikat yang membuka penjaranya, dia bisa keluar sendiri. Paulus yang di penjara dan Silas, Barnabas atau Silas ya, di penjara Paulus itu. Memuji Tuhan, goyah, penjara terbuka, kepala penjara dan seluruh isi keluarganya bertobat. Banyak kisah-kisah ajaib, mujizat-mujizat diracun, Paulus tidak bisa. Hampir dikeroyok, dibunuh, Tuhan luputkan. Terkaram di tengah laut, Tuhan selamatkan. Sakit semua, Tuhan sembuhkan. Tapi di masa akhir hidupnya, sejarah juga mencatat, memang tidak ada di Alkitab, tapi sejarah mencatat, tokoh-tokoh Alkitab itu mati semua terbunuh. 12 murid Yesus. Semua ada di kanan dan kiri Yesus mati dengan Petrus disalib terbalik. Paulus dipenggal kepala. Yang tidak percaya siapa? Thomas, itu menginjil sampai legenda cerita rakyat di India, dia harus menginjil di sana dan dia, orang-orang menghentikan dia untuk tidak bercerita tentang Yesus harus dibunuh, katanya digergaji. Kenapa Tuhan tidak selamatkan? Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan itu selamatkan terus. Mujizat-mujizat terus terjadi. Luar biasa, Paulus itu sapu tangannya, kain mengelap wajahnya itu dipakai orang, tubuhnya itu sembuh. Selevel itu tapi juga akhirnya harus mati terpenggal kepalanya. Kenapa Tuhan tidak selamatkan? Kembali lagi itu semua rahasia ilahi, kedaulatan Tuhan yang kita tidak perlu bingung-bingung. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi martir, maka ada kekuatan kasih karunia Tuhan yang menaungi orang itu dan mungkin kita melihatnya takut dan ngeri, tapi orang itu tidak merasa apa-apa, dia damai sejahtera. Amin saudara. Tetapi secara umum Alkitab mencatat perlindungan Tuhan itu nyata. Amin saudara. Bagi setiap umatnya yang mengasihi dia. Bagi setiap umatnya yang setia kepadanya. Perlindungan Tuhan itu selalu. Ya secara umum seperti seorang anak ketika sekolah, dia mau belajar, dia mau rajin mengerjakan tugas, ya otomatis naik kelas lah. Ada yang pinter, ada yang enggak seberapa pinter, tapi tidak mungkin tidak naik kelas. Selama dia mau belajar, selama dia mau buat PR, selama dia ingin mengerti, berusaha belajar, ya pasti naik kelas. Yang enggak naik kelas itu kebanyakan karena enggak mau belajar. Meskipun mungkin IQ-nya kurang, tapi kalau dia mau belajar sedikit-sedikit, setidaknya pasti masih mepet-mepet gitu masih bisa lah. Tapi kalau enggak bisa sama sekali mungkin ya enggak mau usaha sudah wis dideke ae wis. Apa jare? Kalau mau jujur seperti itu, saya lihat yang zaman saya kecil itu, saya sendiri kalau sudah enggak bisa, enggak paham, belajar yang malas wis dideke wis akhirnya. Apa jare nanti ulangan ujian nah kan begitu. Tapi kalau mau berusaha, pas ada sesuatu yang kita serap, kita ingin tahu sesusah payah, pasti sedikitnya Tuhan tolong. Itu pakem secara umum. Kita pasti dilindungi, kita pasti diluputkan. Amin saudara. Kalaupun ada contoh 1, 2, 3, beberapa anak Tuhan sesama kita yang harus mengalami yang seakan-akan tanda kutip tidak diluputkan, Tuhan tidak lindungi, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Karena kita juga bisa melihat di kisah Alkitab, banyak beberapa tokoh Alkitab juga Tuhan tidak selamatkan kok. Tapi dari sekian banyak itu lebih banyak yang Tuhan selamatkan. Dan itu ada rencana Tuhan kita yang tidak paham, kita tidak tahu. Yang pasti kita harus tetap mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan. Amin saudara. Kalaupun terjadi sesuatu, itu pasti Tuhan punya kekuatan kasih karunia-Nya. Kita yang melihat mungkin, wih ngeri. Tapi orangnya mungkin yang alami biasa saja. Dan dia damai. Stefanus dirajam batu, orang yang melihat ngeri. Orang mati dirajam batu itu kesakitan loh. Jangan kira Anda dilemparin tisu. Kalau dilemparin tisu enak saudara. Gak kena. Aduh kena tapi gak sakit, tisu empuk saudara ya, bantal gitu. Ini batu keras dan dirajam sampai mati. Stefanus ini. Tapi Stefanus apa? Di Alkitab mencatat di dalam dia dilempari kesakitan dan dia sekarat, dia melihat surga terbuka.
dan dia bisa berkata ampuni mereka. Luar biasa, berarti dia tidak kesakitan. Ada kekuatan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak terlihat. Karena Tuhan punya rencana dengan kematian Stefanus itu. Amin saudara. Percaya, tetap percaya bahwa Tuhan itu melindungi dan meluputkan, tapi dengan segala kedaulatannya dan rahasia ilahinya yang kita tidak bisa pikirkan. Karena kalau kita tidak mau jujur dengan kenyataan ini, kita akan jadi orang yang aneh. Karena memang kenyataan, Alkitab juga menunjukkan, secara umum Tuhan melindungi umatnya. Tapi ada 1, 2 kasus, 3 kasus yang Tuhan tunjukkan mengizinkan untuk mengalami sesuatu yang tidak baik, secara manusia melihat dan harus mati secara meninggal secara mengenaskan itu. Tetapi itu yang mengalami bersuka cita. Petrus disalib terbalik, tidak ketakutan, tidak sedih. Dia malah yang minta, dia tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Dia minta dibalik. Tidak ada ketakutan, ada damai sejahtera. Tetapi secara pakem umum, Tuhan akan melindungi, menjamin, meluputkan setiap umat dan anak-anak yang mengasihi Dia. Amin. Kalau ada 1, 2 kasus, itu rahasia Tuhan. Kita tidak perlu pikirkan terlalu dalam, percaya bahwa Tuhan punya rencana, dan memang itu waktunya. Waktunya dia meninggal. Seseorang sakit disembuhkan, terima mujizat Tuhan, berdoa dengan imannya, berusaha dengan secara umum manusia. Tuhan Yesus mengatakan sakit ke dokter, ke tabib, ya dia ke tabib, ke dokter, berobat. Melalui obat itu Tuhan sembuhkan, karena tidak selalu obat yang sama bisa menyembuhkan. Dengar ini, orang yang sakit A dikasih obat A, sembuh. Sakit A dikasih obat A, tidak sembuh. Banyak, berarti orang sembuh itu karena kemurahan kasih belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Jadi sekali lagi tetap terus Tuhan Yesus mengatakan yang sakit ke tabib, tapi juga percaya secara iman. Tuhan bekerja melalui apapun secara tidak terlihat, melalui pengurapannya, melalui obat yang kita makan dan sebagainya, dan Tuhan sembuhkan. Tapi ada yang tidak sembuh, ya biasa. Nah kalau kita sakit minta sembuh terus, sakit sembuh terus sepanjang hidup kita, nah kita nggak akan pernah mati. Mungkin di sini usianya sudah ada yang 1000 tahun, 250 tahun, 700 tahun. Kenapa? Nggak bisa mati, karena sakit mesti sembuh. Sakit mesti sembuh. Berarti suatu saat kalau sakit tidak sembuh, itu berarti wayai, saudara ya. Gitu aja, gampang saudara ya. Beriman itu percaya sungguh-sungguh, tapi jangan tidak bisa akal budi diberikan Tuhan, itu dipakai. Karena Tuhan juga menginginkan kasihilah Tuhan Allahmu itu juga dengan akal budi kita. Tapi akal budi itu bukan malah merusak iman kita, tapi malah memperkuat iman kita. Kita malah semakin teguh dan yakin bahwa Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu baik. Amin saudara. Karena itu mari belajar mengenal Tuhan dengan baik. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai habis. 1 pasal tapi pendek. Dan ini kesenangan saya ketika kecil saudara. Dan saya rasa banyak jemaat yang suka juga. Tuhan gembalaku yang baik. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menunjukkan janji Tuhan. Kita adalah dombanya dan Tuhan adalah gembala kita. Domba itu ikut gembalanya.
nurut sama gembalanya, dan gembalanya memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, memberikan makanan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di tengah pandemi, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah keadaan yang sulit cari uang sekarang secara mayoritas, tapi ada beberapa faktor bisnis yang malah melejit. Di setiap kesempatan 100 orang 80% mengalami penurunan, tapi bisa 10-20% malah mengalami kenaikan. Itu setiap kejadian. Krisis moneter 97, 98, 99 juga seperti itu. Yang ekspor mengalami malah banyak berkat gitu ya, secara duniawi gitu ya. Yang import habis, yang dagang biasa habis, kan begitu saudara ya. Sekarang keadaan sekarang juga begitu. Tidak menutup kemungkinan, aduh semua mengeluh, pabrik tutup, pengusaha tutup, berkurang omsetnya tidak berkurang cuma 10, 20, 30%, berkurangnya bisa sampai 80%, 90% omsetnya tinggal 10%, 20%. Enggak nutut semua biayanya, ini harus pengurangan dan sebagainya. Tapi ada beberapa sektor yang tetap bertahan dan bahkan naik. Seperti obat-obatan itu tidak malah naik. Dulu saya nggak pernah minum vitamin, sekarang minum vitamin setiap hari saudara. Berarti yang produksi vitamin tambah laris saudara. Pabrik sabun itu saya jelas percaya omsetnya naik 2 kali lipat. Wong saya dulu nggak pernah cuci tangan. Saya cuci tangan itu hanya kalau makan KFC atau McDonald yang pakai tangan saudara. Tapi kalau makan ada sendoknya, soto, rawon, apapun, saya nggak pernah cuci tangan. Tapi sekarang harus cuci tangan dulu. Sedikit-sedikit cuci tangan dan harus pakai sabun. Wah, sabun cair, sabun batang, semuanya pokoknya. Berarti apa? Omset sabun naik. Tapi nanti semua orang buat sabun ya akhirnya enggak bagus juga. Tapi kalau sekarang yang terlanjur buat sabun itu pasti mengalami, terakhir saya punya teman jualan sepeda pancal. Biasa omsetnya sepi, enggak rame, biasa-biasa, pas-pasan. Tapi 2-3 bulan ini trennya naik sepeda pancal kemana-mana, betul? Wih, dia sekarang nyetel sepeda itu sampai nggak berhenti siang malam, saudara. Toko saya sepi, saya ke tokonya. Wih, kamu luar biasa ya omsetmu. Iya, banyak orang beli sepeda sekarang. Berarti selalu ada kesempatan, tapi memang minority, tidak semuanya mengalami. Secara umum banyak mengalami penurunan. Tetapi percayalah, setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Itu saja. Omset saya mengecil, apakah Tuhan pelihara? Sampai detik ini Tuhan masih pelihara. Saya tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tuhan masih pelihara, betul. Saya nggak mungkin kalau ngomong begini-begini buka dapur saya. Tapi saya berani katakan di atas mimbar, Tuhan sampai detik hari ini masih pelihara semua perusahaan saya. Semua mengeluh-mengeluh, ya memang ada potensi ke depan kalau tidak berhenti sampai tahunan ya bisa pasti pengurangan karyawan. Tapi Tuhan sampai detik ini luar biasa masih pelihara. Bagi saya itu saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Jadi di sini adalah kita percaya karena Tuhan itu gembala kita. Amin. Takkan kekurangan aku. Itu terus. Yang penting kita tetap percaya mengasihi Tuhan dan mau berusaha. Iman harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Seperti anak sekolah tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas, otaknya kosong. Nah, ketika terus mengerjakan tugas apa yang bisa dia lakukan, dia nggak ngerti apa-apa. Itu aja. Sedikitnya kita lakukan sebagai manusia yang terbatas, melakukan bagian kita. Dan Allah yang tidak terbatas akan melakukan bagiannya, menolong, menopang kita. Amin saudara. Percaya Tuhan pelihara, tidak akan kekurangan kita. Dan Tuhan itu digambarkan gembala yang baik bagi kita, membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Berarti kita akan cukup makan. Tidak akan kelaparan saudara. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Masih ayat 2 itu ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air juga menggambarkan spiritual, kerohanian. Tuhan tidak hanya memelihara secara jasmani, tapi juga Tuhan mensupport, memberikan ketenangan pada jiwa kita, kedamaian. Karena Dia juga memberkati jasmani dan rohani. Ia menuntun aku, ia menyegarkan jiwaku karena air yang tenang itu. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Tuhan akan selalu menuntun kita di jalan yang benar.
tinggal kita sebagai domba. Mau enggak kita dituntun oleh Sang Gembala Agung? Kalau di sini ada gembala secara manusia untuk jemaat di sini, mau enggak kita menerima tuntunannya? Kadang kita enggak mau jadi domba yang nakal, kita akhirnya tersesat, terhilang. Kita terjatuh, kita terluka dan sebagainya. Konsepnya cuma sederhana, mempunyai kerendahan hati untuk mau selalu berjalan dalam tuntunan jalan yang benar. Amin saudara. Oleh karena nama Tuhan, kita hanya fokus kepada Tuhan saja dalam hidup ini. Maka kekhawatiran boleh ada, tapi tidak akan menguasai kita. Seseorang apakah boleh khawatir Pak? Ya secara manusiawi boleh lah. Kalau kita nggak boleh khawatir, berarti kita bukan manusia, kita robot. Setuju saudara? Tetapi kekhawatiran yang terus-menerus, kekhawatiran yang terus-terus terjadi, itu berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan. Berarti Anda menghina Allah yang Maha Kuasa yang memelihara dan melindungi kita. Amin saudara? Karena itu mari teguhkan iman kita. Jangan jauhkan diri dari Tuhan. Puji syukur di sini bisa melakukan ibadah. Enggak tahu doa pagi jalan enggak Pak? Oh jalan juga. Luar biasa saudara ya. Jemaat di tempat gereja di tempat ini. Jangan jauhkan diri. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak meremehkan, tapi kita juga tidak boleh takut. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu 3 itu. Penelitian menyatakan kalau semua orang pakai masker ketika ngomong dengan satu sama lainnya, dan sebelumnya cuci tangan sehingga dia tidak berpotensi, kalau dia ada virus, dia tangannya kotor kena dirinya, terus dia megang-megang sesuatu sehingga tidak menularkan, itu relatif aman kok, terhindar dari semuanya. Intinya di situ saja. Penyakit ini akan selalu ada. Hanya kita berdoa kiranya kelak beberapa bulan ke depan ada obatnya. Kalau sudah ada obatnya tidak menakutkan lagi. Kalau demam berdarah tidak ada obatnya, tipes tidak ada obatnya, kita sakit meninggal saudara. Tapi karena sekarang sudah ada obatnya, ya kita diselamatkan. Tapi orang yang telat berobat, yang meninggal karena demam berdarah, ada loh, juga lumayan, karena telat berobat. Dikira sakit panas biasa, sampai seminggu, 10 hari, ternyata demam berdarah. Dibawa ke rumah sakit, enggak nututin, trombositnya sudah habis. Tapi kalau 1 sampai 5 hari ketahuan masuk rumah sakit, sembuh, tidak ada demam berdarah yang meninggal. Tapi yang meninggal karena demam berdarah itu biasanya karena terlambat tahu. Tapi kembali lagi ya berarti sudah wayai waktunya saudara ya. Kita enggak perlu berpikir yang di luar kekuatan kita. Percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang meluputkan, Allah yang memelihara, dan Allah yang mengasihi kita. Amin saudara. Tuhan gembala kita, Dia menjamin secara jasmani kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan kelaparan. Dia menjamin secara rohani jiwa kita ada damai sejahtera. Amin saudara. Tetapi poinnya di ayat berikutnya, kita harus mau dituntun dalam jalan kebenaran. Kalau kita tidak mau dituntun dalam jalan kebenaran, ya jangan nuntut Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Karena kita nyelentong, kita tidak mau berjalan dalam tuntunan Sang Gembala Agung, tuntunan kebenaran Tuhan, firman Tuhan saudara. Tuntunan gembala juga pemimpin-pemimpin rohani di tempat ini. Itu penting untuk supaya kita terus aman dalam lindungan Tuhan. Amin saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Wah, itu gambarannya. Di tengah saat seperti ini, kita boleh sedikit-sedikit khawatir, tapi kekhawatiran kita boleh langsung lenyap ketika kita teringat kembali iman kita menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan melindungi kita. Ada Tuhan yang berkuasa atas segala alam ini. Amin saudara. Kehidupan manusia ini ditentukan oleh Tuhan. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Kalaupun sesuatu terjadi itu berarti wayai, gitu saudara ya. Tapi kita tidak ngawur, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Maka kita harus berusaha. Kita lakukan bagian kita sebagai manusia untuk menjaga diri kita. Yang di luar kekuatan kita itu urusannya Tuhan. Amin saudara. Engkau menyediakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu gambaran
Kalau gembala mengiring domba-dombanya di padang, lalu ada hewan buas, beruang, harimau, singa, serigala, itu gembala itu ngusir dengan tongkat dan gada, saudara. Nah, domba-domba itu tenang dengan ada gada dan tongkat gembala itu. Itu intinya perlindungan Tuhan. Engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Wis, luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh taat mengikuti tuntunan Sang Gembala, kita sebagai domba yang baik, maka bahkan di hadapan lawan kita, itu kita bisa dimuliakan Tuhan. Sehingga seakan-akan luar biasa. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita. Itu luar biasa. Itu saya membayangkan itu, ya ibaratnya kalau lawan kita ingin kita bangkrut gitu ya, ternyata kita enggak malah bangkrut, malah kita naik. Atau Tuhan pelihara. Lawan kita ingin kita sakit, ternyata kita sehat. Lawan kita, orang yang membenci kita, ingin kita celaka, ternyata kita selamat. Wah, itu saudara. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengurapi kepala kita dengan minyak. Minyak ini lambang apa? Urapan, Roh Kudus. Kita harus penuh, melimpah dengan Roh Kudus. Saya pernah memberikan gambaran, setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus itu sudah punya Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin seseorang itu percaya kepada Kristus. Amin. Itu Alkitab yang menyatakan. Tetapi Alkitab juga menyatat kita harus penuh dengan Roh Kudus. Urapan kita melimpah, minyak kita melimpah. Penuh, karena Roh Tuhan itu bisa penuh, bisa hanya ada tapi biasa. Intinya penuh itu begitu menguasai kita, sehingga pikiran kita, perasaan kita itu dikuasai, sehingga kita apa yang kita pikirkan, kita lakukan itu seiring dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang luar biasa. Amin, saudara. Dan suara Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, pikiran kita, itu tidak bisa kita rasakan kalau kita betul-betul berbicara dengan keras, menegur kita, menghalangi kita ketika kita mau berbuat salah, berdosa dan sebagainya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita enggak penuh dengan Roh Kudus, ya ketika kita ingin berbuat dosa, berbuat salah, bisa saja bablas, tetap kita lakukan. Karena kita tidak penuh. Saya memberikan suatu contoh gambaran suara Roh Kudus itu seperti ketika kita nyetir mobil, ada orang yang di sebelah kita. Pernah saya berikan contoh itu? Jadi Roh Kudus itu seperti penolong kita. Ketika kita nyetir mobil, ketika kita buanter, Roh Kudus kalau lemah, kita tidak penuh Roh Kudus. Itu cuma jangan keras-keras, jangan cepet-cepet, jangan banter-banter, jangan ngebut. Kita enggak peduli, ketawa saja. Tapi kalau suara Roh Kudus itu kuat, itu akan seperti berbicara keras kepada kita sehingga kita bisa tidak sampai banter. Ketika kita ngebut gitu ya, hei, wah kan gitu saudara. Jangan ngebut, wah kita langsung oh ya, ngurangi kecepatan. Nah, karena Roh Kudus berbicara begitu kuat kepada kita. Penuh dengan Roh Kudus, minyak selalu melimpah, itu gambarkan kita diselimuti oleh Roh Kudus. Sehingga kita, pikiran kita, ketika kita mau nyelentong, kita mau enggak benar, itu seperti ada suara Tuhan yang begitu kuat. Oh ya jangan, oh ya kenapa sih aku kok begini? Sudah, ampuni aku Tuhan. Nah, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita mau dituntun dalam jalan kebenaran, maka kita bagaikan domba yang dibawa tuntunan Sang Gembala Agung yang menjamin takkan kekurangan aku. Tidak akan pernah kekurangan saja jasmani. Yang menjamin jiwa kita selalu disegarkan. Selalu ada sukacita, damai, sejahtera. Karena Sang Gembala Agung itu. Amin saudara. Ketika bahaya mengancam ada pelindungan dari gada dan tongkat gembala kita. Untuk mengusir segala siapapun yang mengancam kita. Karena itu mari kita renungkan. Sudahkah kita menjadi domba yang mau nurut dalam tuntunan jalan kebenaran Gembala kita? Itu kuncinya saudara. Baru janji-janji yang lain itu tergenapi. Sekali lagi, itu secara Alkitab benar seperti itu. Kalau ada 1-2 contoh yang mengalami seperti saya ceritakan di awal tadi, itu adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas, karena semuanya itu nama Tuhan dimuliakan, iman berkembang dengan luar biasa, umat Tuhan berkembang dengan luar biasa dengan adanya martir-martir itu.
benih-benih iman itu yang harus mati tapi tumbuh beribu-ribu. Tapi intinya kalau kita tidak terpanggil, tidak dipanggil Tuhan untuk hal itu, jangan khawatir, Tuhan akan luputkan kita. Amin saudara. Karena Tuhan janji itu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin saudara. Itu yang penting. Dengan kita sungguh mau berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan itu yang mengikuti kita. Kalau kita sampai hari ini kita bisa beribadah seperti ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Saya senang ketika ada seorang anak kecil yang sedikit-sedikit itu diajari mungkin ya oleh guru sekolah minggu atau orang tuanya, saya nggak tahu. Tapi ketika, wih kamu beruntung ya, kamu cantik, kamu ganteng, kamu pinter. Dia selalu jawab, itu semua karena kemurahan Tuhan. Luar biasa. Tidak ada kesombongan, ini aku. Enggak, karena Tuhan. Orang cantik, orang ganteng, kalau sombong, tabrakan der, giginya hilang semua, ganteng cantiknya hilang saudara. Enggak percaya? Coba aja saudara. Secantik apapun, seganteng apapun, kalau ompong saudara ya, suruh ketawa, gantengnya cantiknya hilang saudara. Saya ngomong gitu jadi tahu bahwa gigi ini penting ternyata. Padahal gigi saya ini sudah lubangnya banyak sekali saudara. Bahkan beberapa sudah dicabut. Beberapa yang di depan ada yang ditempel, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau aslinya tembelannya ya, saya ngomong gini ya lucu saudara, ketok otak sing kelowak. Ya umur 48, bukan anak muda lagi. Tetapi intinya kecantikan dan kegantengan, keindahan jasmani itu hanya sementara. Yang Tuhan lihat adalah keindahan rohania kita. Amin. Bagaimana kita dalam mengiring hidup kita, mengiring Kristus sampai nanti di akhir hidup kita, Tuhan memandang kita semakin indah. Rohani kita semakin dewasa. Kita semakin menyerupai Kristus. Firman Tuhan menyatakan, hendaklah engkau mempunyai pikiran perasaan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Itu panggilan Tuhan, itu target setiap anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Enggak boleh yang lain. Itu seperti garis jalur yang harus kita jalani. Kita mengikut Tuhan dari kecil sampai tua, saat semakin lama, semakin seperti Kristus atau semakin tidak seperti Kristus. Menjadi manusia dunia yang penuh amarah, penuh nafsu, penuh ego, penuh apa. Tapi apakah kita semakin seperti Kristus yang bisa menguasai diri, yang penuh belas kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa, manis didengar. Firman menjadi manusia itu hanya untuk memberikan contoh gambaran. Kita punya peta teladan, contoh, patron, seperti ini loh. Setiap anak Tuhan harus seperti buah sulung Kristus. Kita semua adalah saudaranya. Amin saudara. Patokannya Kristus. Itu perjuangan kita seumur hidup kita. Itu proses yang harus kita lalui seumur hidup kita. Karena itu dengan mengerti itu saya tidak heran ada masanya kadang-kadang orang itu mengalami masalah. Saya percaya itu proses yang Tuhan izinkan supaya dia berubah dan menjadi semakin seperti Kristus. Tapi kalau dia tidak mau, dia akan semakin hancur. Itu kalau anak Tuhan ya. Setiap umat pilihannya, Tuhan itu akan mengusahakan sebagaimanapun Tuhan ingin itu jadi seperti dia. Karena itu target, karena tempat kita di surga nanti. Kalau kita enggak semakin mirip Kristus, kita masih penuh ego, penuh dengki, penuh iri, penuh kemarahan, penuh nafsu dan sebagainya. Kita masuk surga, kita buat kacau nanti di surga. Betul? Karena itulah setiap orang diproses oleh Tuhan semakin seperti Kristus. Jadi ketika sudah waktunya, dia sudah seperti Kristus. Di surga nanti dia bisa setidaknya mirip-mirip lah dengan Kristus. Karena itu Tuhan selalu mengatakan, oh anakku, nah, masuklah. Tuhan tidak berkata, siapa kamu? Aku tidak kenal. Kenapa? Karena tidak seperti Kristus. Tuhan gak kenal. Yang Tuhan lihat nanti setiap dari kita akan memunculkan gambar Kristus ketika di hadapan Tuhan. Karakter Kristus, buah-buah roh kita. Makalah Tuhan katakan masuk. Nah itu sebetulnya ujung dari perjalanan hidup setiap manusia, setiap umat pilihan Tuhan, itu bagaimana menjadi seperti Kristus.
berjalan dalam tuntunan kebenaran jalan Tuhan. Mengarungi perjalanan proses menjadi seperti Kristus itu, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan pada jiwa kita, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi mari kita renungkan. Sudahkah kita mau bagaikan domba yang dituntun dalam jalan kebenaran? Karena ini penting. Karena banyak dari umat Tuhan bagaikan domba yang nakal, yang tidak nurut. Dan akhirnya harus banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami hal-hal yang seharusnya tidak perlu kalau dia mau nurut. Tapi karena tidak nurut, maka ya ada proses yang terjadi. Ada proses. Tuhan itu bagaikan bapa, orang tua yang ingin anaknya baik. Kalau seorang tua ingin anaknya baik, misalkan nyuruh belajar tapi tidak mau belajar, nyuruh baik-baik, belajar besok ujian, nggak mau malah pergi bermain-main, pulang ketiduran, besok ulangannya jelek, besoknya lagi belajar. Kalau perlu orang tuanya mampu dipanggilkan guru untuk supaya besok siap dengan ujiannya. Itu kalau orang tuanya mampu, bisa bayarin orang yang pintar, ajarin anakku untuk besok ujian. Bahannya apa? Dia yang ngetes, apa yang mau ditahu, ini yang belum paham apa. Itu kan bagian dari usaha. Tapi ketika anaknya tidak mau, orang tua yang baik pasti akan mengusahakan bagaimana itu tetap terjadi. Tapi orang tua yang tidak baik membiarkan, diumbar. Bapak no, kamu enggak apa-apa, sakarep-karepmu, kon meneh jadi apa sakarepmu. Apakah kita orang tua seperti itu? Tidak kan? Kita pasti, ya apa sih kon iki le? Bapak, ibu kepingin kon bener api, ayo belajar. Kon gak iso apa, tak golekno sing iso ngajari kon. Mungkin bapak ibu, kalau bapak ibu pinter dengan ngajari dhewe saudara ya. Iki ngene lho le, Nah, begini loh. Bapak ibunya kurang paham ya, tapi punya uang ya, cari anak kuliahan yang pinter-pinter. Bayar setiap 2 jam untuk setiap hari untuk persiapan ujian. Bisa, banyak di kota besar seperti itu. Itu yang punya uang saudara ya. Tapi intinya ketika anaknya nggak mau, ya pasti sebagai orang tua akan berusaha harus mau. Kalau perlu dengan segala apa? Kalau kamu nggak mau, kamu nggak naik kelas, kamu nggak akan apa gitu ya. Uang sakumu aku kurangi, apa nggak? Kamu nggak boleh beli ini, nggak papa ajak kemana kalau ingin pergi apa? Pasti ada sesuatu imbalannya. Itu natural sekali. Manusia bisa begitu. Dan Tuhan saya rasa juga bisa saja juga memakai cara-cara seperti itu, walaupun kita tidak tahu rahasia Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan pasti akan mengusahakan setiap kita umat pilihannya akan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Bagaimanapun caranya, karena Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia di surga. Amin saudara. Dan itu proses kadang sakit, karena memang kita yang nakal. Ketika mengerti kebenaran ini, maka kita tidak perlu bertanya-tanya, karena kita paham, kita tahu jalurnya kemana Tuhan mau bawa kita. Seekor domba yang nakal, ada suatu contoh perumpamaan, seekor domba yang nakal ketika tersesat dan mau diajak balik, tapi nggak mau, berontak terus, lepas terus, ditarik lagi, berontak, lepas terus. Padahal dia bisa dimakan singa di sana kalau tidak kumpul dengan sesamanya dan di dalam kandang yang aman, misalkan oleh gembalanya. Ada suatu kisah gembalanya ini terpaksa harus mematahkan kaki domba itu. Patahkan kaki domba itu. Akhirnya domba itu nggak bisa jalan, baru digendong, dibawa pulang, diobati, dibalut. Dalam masa pemulihan sampai kakinya bisa, tulangnya nyambung lagi mungkin 3 bulan, 4 bulan, domba ini akan menderita. Tapi ketika dia mau nurut, dia tidak semakin berontak, dia bisa pulih dan dia hidup damai sejahtera dalam pimpinan perlindungan sang gembala. Amin saudara. Tapi kalau dia berontak terus, ya sudah nggak mau, itu memang ingin cilaka kalau seperti itu. Tapi diceritakan gembala ini bahkan bisa terpaksa harus mematahkan kakinya kalau memang diajak baik-baik nggak bisa. Dipatahkan kakinya. Tuhan akan melakukan segala cara untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita anak-anaknya, kita umat pilihannya, jangan khawatir, itu Tuhan bermaksud baik. Amin saudara. Tuhan bermaksud baik.
Seperti seorang yang sakit kanker, tergantung kita cara memandangnya. Seorang yang sakit kanker, kamu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi akan meninggal. Mentok 4 tahun, 5 tahun akan meninggal. Seorang yang menyadari itu, dia tetap percaya Tuhan. Segala mujizat kesembuhan bisa saja terjadi dan dia berusaha secara manusia. Tapi ketika dia tahu bahwa dia waktunya tidak banyak, maka dia akan berusaha hidup benar di mata Tuhan. Itu sama dengan kebaikan yang Tuhan memberikan kita persiapan. Sehingga saatnya kita kembali kepada Dia, kita sudah siap. Kita sudah seperti Kristus. Iman kita sempurna. Amin saudara. Karena iman keselamatan dalam Kristus itu akan membawa perubahan. Kalau orang percaya pada Kristus, dia tidak ada perubahan, berarti belum percaya. Harus ada perubahan. Menjadi ciptaan baru. Dan itu proses, nggak akan langsung bisa. Saya tahu, kita harus tahu bahwa tidak akan bisa orang itu langsung berubah, beng jadi baik, nggak bisa. Itu proses. Nah, itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Daripada seseorang yang tidak sadar bahwa dia harus perbaiki hidupnya, kecelakaan langsung nggak ada. Itu lebih ngeri bagi saya. Atau sakit mendadak jantung terus nggak ada. Tapi kalau orang itu punya sakit dan dia tahu bahwa waktunya tinggal tertentu, itu dalam pengertian sekarang yang positif pada Tuhan, itu berarti baik Tuhan itu, kasih waktu. Dan bisa saja di tengah jalan Tuhan memperpanjang seperti Raja Hizkia. Amin saudara, dia bisa sembuh dan sebagainya. Tapi yang pasti, sembuh atau tidak sembuh, dia punya waktu untuk menata hidupnya. Itu orang yang mengenal Allah dengan baik. Tapi kalau orang tidak mengenal Allah dengan baik, dia akan berontak, dia akan kecewa, dia akan tinggalkan Tuhan, dia hancur. Mati dalam kebinasaannya. Mari kita renungkan jalan-jalan Tuhan. Jadilah kita domba yang nurut dengan gembala kita. Amin saudara. Jadilah domba yang kita mau dituntun dalam jalan kebenaran. Maka ada jaminan secara jasmani dan rohani. Kita akan dijaga dari segala malapetaka, diluputkan dari segala malabahaya. Bahkan di depan lawan kita, Tuhan akan permuliakan kita. Amin saudara. Tapi satu kuncinya, nurut, mau dituntun dalam jalan kebenaran Tuhan. Karena itu yang paling sulit. Tapi itu poin yang tidak terpisahkan dari semua berkat yang Tuhan janjikan itu. Mari kita renungkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, Tuhan menyertai, melindungi kita di dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, mari bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Terima kasih Tuhan. Di padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya.
Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Sekali lagi, Tuhan. Kami minta Bapak Mulyadi untuk berdoa buat firman Tuhan. Takkan kekurangan aku, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Amin. Menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Mari mempunyai hati yang nurut kepada Tuhan. Namanya sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai, Tuhan meluputkan. Refnya saja. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kalau kami ada di tempat ini bukan kebetulan ya Tuhan. Itu adalah segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan kami boleh dengar akan firman-Mu yang menguatkan kami semua Tuhan. Bahwa kami tidak sendiri Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Engkau kuasa Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Biarlah kalau kami mati semua Tuhan, kami mati di dalam Engkau Tuhan. Seperti Stefanus yang dirajam, boleh melihat kerajaan surga ya Tuhan. Di dunia ini kami hanya sementara Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, janganlah sia-sia Tuhan. Kami ingin berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami ingin melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk percaya kepada Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk tidak meninggalkan Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keselamatan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan, di tempat ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh memberitakannya Tuhan. Kemanapun kami ada berada, kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan, mengutamakan Engkau Tuhan, untuk menjadi seperti Engkau Tuhan, yang mau berkorban bagi kami semua Tuhan, yang berdosa ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami,
Engkau senantiasa menuntun kami. Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Janganlah kami menganggap sia-sia itu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu Tuhan yang melampaikan sabda firman-Mu Tuhan, berkati dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, tetap menjadi terang dan garam-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu memberitakan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau senantiasa menyertai Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keluarga rumah tangganya Tuhan berkati, dalam segala usaha pekerjaannya pun Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami semua di sini pun diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tetaplah menjadi Allah kami, Tuhan kami, gembala kami yang baik Tuhan. Janganlah kami khawatir, tetapi tetap kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, kami percaya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tetap merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Bahkan kedatangan-Mu yang kedua yang semakin dekat ini Tuhan. Biarlah kami mengimani, mengamini, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, kita semua katakan, amin. Yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memberi selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi raja yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Akhir ibadah kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapak Surgawi. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan berkat ibadah ini akan kami bawa pulang sebentar. Dan kami percaya berkat ibadah ini pasti memberkati keberadaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati pengiringan kami.
Terima kasih Bapak, kalau kami pulang, mari Tuhan akan lindungi dalam perjalanan kami, sampaikan di rumah dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu pun, jauhkan dari mara bahaya, hal-hal yang tidak Engkau perkenankan Tuhan, lakukan semuanya. Terima kasih Bapak, memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, baik pelayanan sebagai leader, singer, pemain musik, LCD, soundman, penerima tamu kolektan, Tuhan memberkati semuanya. Pakai pelayanan datang lebih indah dan semakin memberkati. Dan kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Ivan yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan suara Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Doa kami sidang jemaat buat hamba-Mu ini, Tuhan akan topang terus. Tuhan tahu hamba-Mu ini mencintai pekerjaan Tuhan, tapi banyak yang harus dihadapi seiring dengan pekerjaan yang ada. Doa kami Tuhan, lindungi hamba-Mu ini. Tuhan akan berkati senantiasa. Biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Memberkati dalam usaha pekerjaan yang ada, baik yang ada di dalam pulau maupun di luar pulau, di mana saja Tuhan memberkati semuanya. Dan keluarga yang ada, Tuhan memberkati. Pelayanan yang ada, Tuhan pun juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan persembahan-persembahan yang sudah kami nyatakan, Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah persembahan kami ini dapat menjadikan sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu yang ada, baik dalam kedinasan, sebagai karyawan, dalam pertanian, peternakan, perdagangan, pertukangan, wira swasta, ataupun usaha-usaha yang lain. Tuhan memberkati semuanya. Yang masih mencari pekerjaan, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan memberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan skill yang ada dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami diberkati oleh Tuhan, kami teringat bagi saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong berkati seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Dan apabila yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, mari Tuhan jamah dan Tuhan lawat dan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, yang lemah Tuhan kuatkan, yang pada pencobaan Tuhan memberikan kemenangan, yang undur Tuhan tarik kembali, dan yang ada Tuhan teguhkan terus sampai Tuhan datang 2 kali. Terima kasih Bapak, terima kasih, lindungi kami. Sidang jemaat-Mu Tuhan di dalam kondisi yang belum kondusif ini. Tuhan, doa hamba-Mu, Tuhan lindungi sidang jemaat-Mu dengan kuat kuasa. Jauhkan dari hal-hal yang tidak mau perkenankan, khususnya yang berhubungan dengan corona ini Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan, jaga, lindungi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembalikan kami pada jam ibadah yang sudah terprogram, untuk kami semakin dekat pada Tuhan dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Sekali lagi kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan sampai pada aparat yang terendah. Tuhan, Engkau akan tolong, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal, budi. Lindungi Tuhan, ini hamba-hamba-Mu. Banyak yang harus dihadapi, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian dan kesehatan yang ada ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga, memberikan jalan keluar dan boleh kembali kondisinya kondusif dan kami boleh beribadah dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat yakin Tuhan mendengar doa kami dan mengabulkan permohonan kami. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita akan masuk dalam doa berkat. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, dengan membawa berkat-berkat ilahi, berkat kemurahan, anugerah, damai sejahtera, turun dari Allah Bapa, cinta kasih putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.